Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Kmalia Iza dengan NIM 0402 11 8232 8004 sebagai pasien dan rekan saya. Saya Zaudin dengan NIM 0402 11 82 32 80 15 sebagai perawat. Di sini, kami akan membuat tugas video mata kuliah keterampilan keperawatan paliatif, yakni bermain peran tentang manajemen nyeri pada pasien paliatif. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik, adegan dimulai di ruang perawatan yang tenang dengan cahaya yang lembut. Ibu Ersa berbaring di tempat tidur rumah sakit dengan wajah pucat, sesekali meringis sambil memegang perutnya. Suster Zaudin mengetuk pintu perlahan dan masuk dengan senyum lembut membawa catatan medis di tangannya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Zaudin, saya yang akan mendampingi Ibu hari ini. Sebelumnya, boleh Ibu sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya, Ibu? Ibu Ersa, tanggal lahirnya 12 Oktober 1991, Sus. Baik, benar ya, berarti dengan Ibu Ersa. Baik, Bu Ersa, saya di sini akan melakukan pengkajian ya terhadap nyeri Ibu dan juga akan memberikan terapi yang tepat untuk membantu meredakan rasa nyeri yang Ibu rasakan dan juga memastikan Ibu ya dalam keadaan yang lebih nyaman. Nah, mungkin untuk tindakannya ini akan memerlukan waktu kurang lebih 15 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Baik, bersedia ya. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Apakah nyerinya masih terasa? Iya, Sus. Perut saya tuh masih berasa banget sakitnya. Rasanya perut saya tuh kayak melilit dan juga perih gitu. Pasti bikin Ibu nggak nyaman ya itu ya? Iya, Sus. Baik, mungkin, sebelum tindakan, ya saya akan melakukan pengkajian dulu ya terhadap nyeri yang Ibu rasakan. Kalau Ibu tidak keberatan, saya akan bertanya tentang rasa nyerinya supaya bisa membantu Ibu lebih baik. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, bersedia ya. Langsung saja kita mulai ya Ibu. Nah, kira-kira, apa nih yang membuat nyeri Ibu itu muncul atau makin parah, Bu? Apakah setelah makan ataupun ada gerakan-gerakan tertentu? Biasanya itu, Sus, nyerinya makin parah setelah saya makan. Terutama kalau misal porsi makan saya itu agak banyak. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu. Terus juga kadang kalau saya lagi stres, itu rasanya juga makin sakit gitu, Sus. Baik, Bu. Jadi, nyerinya itu akan sering, terasa ya muncul itu ketika Ibu setelah makan ya dan juga, terasa nyeri juga ketika Ibu lagi stres ya. Nah, kalau Mm. boleh tahu itu rasa nyerinya seperti apa ya, Ibu? Apakah seperti perih, terbakar, atau tertusuk, Ibu? Atau bahkan melilit, Ibu? Rasanya itu lebih ke perih dan seperti kebakar gitu, Sus. Kadang juga ada rasa melilit-lilitnya, tapi itu bisa bikin aku nggak bisa tidur. Oke, jadi, kayak nyeri ya, Ibu, ya, terbakar, kadang juga melilit ya, Ibu, ya? Mm. Baik, jadi, nyerinya itu biasanya terasa kalau misal terasa, perih itu biasanya terasa di bagian apanya, Ibu? Apakah itu menyebar juga di tempat lainnya seperti nyerinya tuh terasa di punggung atau di dada, Ibu? Bagaimana, Ibu? Iya, Sus, menyebar. Terutama itu kadang berasa di bagian perut yang atas, tapi kadang juga menjalar di punggung sampai ke dada gitu, Sus. Sakit Mmm. banget rasanya. Baik, jadi, terasa ya di perut bagian atasnya ya, kadang-kadang Mm. juga menjalar ya ke bagian punggungnya dan juga dadanya ya. Iya, Nah, Sus. kalau Ibu misalnya saya suruh untuk menilai sendiri nih skalanya dari skala 0 sampai skala 10, yang mana skala 10 itu, nyeri yang paling parah ya, Ibu, ya. Ibu itu kira-kira sekarang berada di skala berapa? Mungkin kalau untuk sekarang itu ada di skala 8 atau 9 gitu, Sus. Tapi kadang tiba-tiba juga berasa sakit banget. Berarti itu 10 ya, Sus? Berarti, kadang-kadang itu sampai dengan skala 10 ya, Ibu, ya, rasa nyerinya ya? Baik, Ibu. Nah, kadang, rasa nyerinya itu biasanya itu terus-menerus atau ada waktu-waktunya, Ibu? Misalnya, ketika Ibu makan itu baru terasa nyeri ataupun ketika malam hari? Iya, Sus. Lebih sering muncul itu setelah makan gitu, Sus. Terutama kalau malam. Rasanya itu makin parah, terus saya nggak bisa tidur. Mmm, berarti malam hari ya yang
setelah makan dan juga malam hari ya. Berarti ketika itu malah bikin Ibu nggak bisa tidur ya? Iya, Sus, betul. Oke, baik ya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ya. Terima kasih banyak ya Ibu untuk informasinya dan Ibu udah mau cerita ya kepada saya terkait nyeri yang dirasakan oleh Ibu. Informasinya ini sangat membantu ya tentu saja ya, karena saya bisa memberikan perawatan yang lebih baik tentunya. Oke, Baik, mungkin Sus. kita langsung ke terapinya ya Ibu ya. Jadi selain terapi obat itu Ibu dapatkan, hari ini saya akan membantu Ibu ya dengan terapi self. Ini terapi yang bisa ya membantu meredakan nyeri Ibu dan juga membuat Ibu merasa lebih nyaman. Sebelumnya Ibu udah pernah belum mendengar tentang terapi self? Belum pernah dengar, Sus. Itu semacam terapi ya? Iya, betul itu terapi, Bu Ersa. Jadi terapi SEP itu ya atau sering disebut juga itu adalah spiritual emotional freedom technique ya, di mana itu tekniknya sederhana Ibu, dengan cara mengetuk lembut ya di beberapa titik ya. Nah, titik tubuh ya sebelum dan juga sambil kita mengucap nih afirmasi yang positif. Nah, di sini tuh bisa membantu merilekskan saraf dan juga nyeri. Nah, Hmm. tapi terapi ini juga aman loh Bu dan nggak pakai obat. Jadi kalau Ibu sudah setuju, kita bisa coba sekarang, Bu. Boleh deh, Sus. Kalau itu bisa buat saya jadi jauh lebih baik, saya mau coba. Baik, berarti Ibu bersedia ya? Bersedia, Nanti Sus. langsung kita mulai bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau siap? Boleh, Sus. Mulai aja langsung. Baik, mungkin ini ya, Bu Ersa bisa ikuti arahan saya saja ya dengan baik ya, apa yang saya arahkan ya. Baik, Sus. Baik, jadi yang pertama-tama itu ya, kita mulai dengan nafas dalam dulu ya. Pertama-tama Ibu tarik nafas dulu. Nah, lalu hembuskan perlahan, Bu. Sudah, Sus. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ya, mengetuk beberapa bagian tubuh ya. Nanti ketukannya itu Ibu sembari mengucapkan kalimat-kalimat yang positif ya. Kalimatnya itu walaupun saya merasa nyeri ya, hebat di perut, saya ikhlas dan saya pasrah. Dan untuk ketukannya itu ya, diulangi sebanyak 3 kali ya Ibu ya. Baik, Sus. Oke, paham ya Ibu ya? Paham, Sus. Baik, jadi untuk yang bagian pertama itu kita ketuk di bagian atas kepala dulu ya. Di sini, Mungkin Bu Sus. Ersa boleh ikuti? Ya, betul. Jadi, ucapkan kalimat seperti tadi ya dan diketuk, "Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas dan saya pasrah." Ya, bisa Baik, Ibu Sus. Ersa ulangi? Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Wah, hebat sekali ya Ibu Ersa ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya Ibu ya, yaitu di bagian alis bagian dalam. Lakukan di sebelah kanannya dulu Ibu, bagian sebelah kanan. Baik Ibu, lakukan ya dan mengucapkan kalimat yang sama seperti yang dilakukan tadi ya. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, selanjutnya di titik bagian luar mata ya Ibu ya, di sini atau di ujung alisnya. Baik, dan lakukan hal yang sama ya Ibu dengan mengucapkan kalimat yang sama dan juga sebanyak 3 kali jika ya. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, selanjutnya lakukan di sebelah kirinya Ibu. Lakukan hal yang sama ya. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, selanjutnya lakukan di ujung alisnya Ibu. Dan Walaupun, lakukan hal yang sama. walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik Ibu, selanjutnya lakukan di bawah mata Ibu. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah.
Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, selanjutnya lakukan di sebelah kirinya Ibu. Lakukan hal yang sama dengan ucapan yang sama ya Ibu. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, selanjutnya di bawah hidung Ibu. Sini. Walaupun Baik. saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, selanjutnya lakukan di bawah mulut ya Ibu. Di sini. Lakukan hal yang Baik, sama ya. baik, Sus. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, yang terakhir itu di selangkah bagian dalam. Di sini, Bu. Lakukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini, Sus. Ya, betul. Lakukan hal yang sama dengan mengucapkan kalimat yang sama ya. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, lakukan di sebelah kirinya, Ibu. Lakukan hal yang sama juga. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Saya Walaupun pasrah. saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas, saya pasrah. Saya pasrah. Walaupun saya merasa nyeri hebat di perut, saya ikhlas dan saya pasrah. Saya pasrah. Baik, bagus sekali Bu Ersa sekarang. Kita lakukan ambil napas lagi ya, seperti yang di awal tadi. Ambil nafas dalam, lalu dihembuskan ya. Ya, kita tarik nafas dulu. Dan keluarkan secara perlahan, Bu. Baik, gimana Ibu Ersa setelah dilakukan tindakan trafisep? Apa yang Ibu rasakan? Hebat ya, terus mungkin rasa nyerinya itu jadi turun, jadi skala 6 mungkin terus sedikit jadi lebih ringan. Wah, alhamdulillah ya. Berarti ada kemajuan ya dengan melakukan trafisep ini. Skalanya bisa berkurang ya nyerinya ya. Berarti itu artinya ya tubuh ibu itu merespon dengan baik loh. Nah, ibu hebat banget. Oke, nah terapinya ini ya ibu bisa ibu lakukan nih sendiri walaupun tanpa saya ya nantinya ya. Ketika misalnya nyerinya itu muncul lagi. Nah, nanti mungkin akan saya bantu lagi untuk ajarkan ibu lagi ya, biar ibu tuh mulai terbiasa dengan terapi ini. Nah, terima kasih banyak tuh sebelumnya. Rasanya rasa nyerinya itu lumayan berkurang sekarang. Alhamdulillah ya, udah berkurang. Semoga nanti makin berkurang terus ya ibu ya untuk Amin. nyerinya. Amin, Oke, Sus. nah saya senang juga bisa membantu Ibu Ersa ya. Yang penting Ibu mau berusaha terlebih dahulu ya, biar nyerinya bisa berangsur berkurang dan juga pulih ya. Dan untuk selanjutnya itu kita bisa belajar lagi ya di sesi-sesi berikutnya ya. Ya, baik, Sus. Hmm, Baik Bu Ersa. Nah sebelum saya akhiri di sesi ini, apakah ada yang ingin Ibu Ersa tanyakan terlebih dahulu? Hmm, sejauh ini nggak ada sih, Sus. Malah saya ingin belajar tentang terapi SEP tadi, biar saya bisa praktikkan SEP. Wah, semangat sekali ya, luar biasa sekali Bersa semangatnya. Baik, nanti akan saya ajarkan lagi ya gimana langkah-langkahnya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan baik hari ini. Ya, semoga jerinya itu akan terus berkurang ya, Bu ya. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin nanti kalau ada apa-apa ya bisa panggil saya ya di nurse station atau bisa minta bantu keluarganya untuk panggil saya ya di nurse station. Dan juga mungkin nanti saya akan kembali lagi ke sini ya untuk pantau keadaan Bu Ersa ya. Sus sebelumnya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Ersa. Terima kasih, semoga lekas sembuh ya. Dan terima kasih juga, Sus.